Laporan praktikum kimia pangan analisis karbohidrat pada biji durian secara kualitatif. Tujuan praktikum. Setelah mengikuti praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami zat gizi yang dapat dalam pangan meliputi jenis dan sifat-sifat kimiawinya. 2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya adanya kandungan karbohidrat, polisakarida, amilum, glikogen, dan dekstrin, gula produksi dan non-gula produksi, atau ada tidaknya kandungan monosakarida, dan ada tidaknya kandungan fruktosa dalam bahan pangan. Tinjauan teori. Analisis kimia kualitatif atau disebut juga analisis jenis adalah untuk menentukan macam atau jenis zat atau komponen-komponen bahan yang dianalisis. Dalam melakukan analisis, kita mempergunakan sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisis maupun sifat-sifat kimianya. Misalnya kita ingin mengetahui senyawa kimia apa yang terdapat dalam suatu sampel cairan dalam gelas kimia, maka kita melakukan analisis kimia kualitatif terhadap cairan itu. Caranya ialah kita tentukan sifat-sifat fisis sampel tersebut. Yang kedua, tujuan analisis kimia kualitatif adalah untuk memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur atau senyawa. Analisis kimia kualitatif berhubungan dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Analisis kimia kualitatif digunakan untuk menganalisis komponen atau jenis zat yang ada dalam suatu larutan. Analisis kimia kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Yang ketiga, analisis kimia kualitatif dapat mengamati warna, bau, indeks bias, titik didih, massa jenis serta kelarutan. Begitu pula sampel berupa padatan. Kita tentukan bagaimanakah warna, bau, warna nyala, titik lele, bentuk kristal serta kelarutannya. Harus disadari bahwa untuk melakukan analisis kimia kualitatif yang cepat dan tepat, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai sifat fisis bahan-bahan yang dianalisa. Pengetahuan ini sangat diperlukan dalam menarik kesimpulan. Alat dan bahannya. Alat, pipet tetes 1 buah, tabung reaksi 5 buah, botol semprot 1 buah, rak tabung 1 buah, karet pengisap 1 buah, pipet skala 2 mili 1 buah, penjepit 1 buah, corong 1 buah, gelas kimia 250 mili 1 buah, gelas ukur 25 mili 1 buah, erlemer 250 mili 1 buah, spatula 1 buah, penyaring kain 1 buah, dan batang pengaman. Bahan Aquades 150 mili dan bahan setiap uji coba. 1. Uji molis, larutan regen molis 2 mili, biji durian halus yang dicairkan 1 mili, asam sulfat pekat 1 mili. 2. Uji iodium, biji durian halus yang dicairkan 2 mili, larutan iodium 3 tetes. 3. Uji benedit, biji durian halus yang dicairkan 2 tetes, regen benedit 1 mili. 4. Uji barviut, biji durian yang halus yang dicairkan 1 mili, larutan barviut 1 mili. 5. Uji Siliwanov, biji durian halus yang dicairkan 5 tetes, larutan bereaksi Siliwanov 15 tetes. Prosedur kerja. Yang pertama, uji molis. Bagian A. Pertama, pipet 1 mili larutan biji durian menggunakan pipet skala dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Bagian B. Setelah itu, tambahkan 2 titis reagen molis. Aduk, kemudian tambahkan perlahan-lahan melalui dinding tabung reaksi 1 mili asam sulfat pekat. Dikerjakan dalam lemari asam. Bagian C. Uji positif bila terjadi warna merah violet berbentuk cincin. Yang kedua, bagian A. Pipet 2 mili larutan biji durian menggunakan pipet skala ke dalam tabung reaksi. Bagian B. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan iodium. Bagian C. Lalu uji positif apabila terdapat perubahan warna menjadi warna biru, amilum,
mirabata glikogen, serta coklat dextrin. Yang ketiga, uji Benedict. Bagian A. Pertama, pipet 2 tetes larutan biji durian menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Bagian B. Lalu tambahkan 1 ml reagen Benedict. Bagian C. Kemudian panaskan dalam penangas air, kemudian didinginkan. Uji positif apabila terdapat perubahan warna dari biru menjadi merah bata. Yang keempat, uji Barfoot. Bagian A. Diawali dengan memipet 1 ml larutan biji durian dengan menggunakan pipet skala dan tambahkan 1 ml larutan Barfoot ke dalam tabung reaksi. Bagian B. Panaskan dalam air mendidih selama 5 menit dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Yang kelima, uji Seliwanov. Bagian A. Pipetlah 5 tetes larutan biji durian menggunakan pipet tetes dan tambahkan 15 tetes pereaksi Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Bagian B. Lalu didihkan di atas api kecil selama 30 detik atau dalam penangas air mendidih selama 1 menit. Kemudian, hasil positif ditandai terbentuknya larutan berwarna merah orange. Pembahasan yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah karbohidrat, hidrat dari karbon, hidrat atau sakarida dari bahasa Yunani yang berarti gula, merupakan segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi dengan senyawa polihidroksi aldehyde atau polihidroksi keton yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bagian B. Sumber-sumber karbohidrat. Karbohidrat banyak bersumber dari pangan serealia dan umbi-umbian dan hasil olahannya yang berupa beras, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi, dan lain-lain. Bagian C. Analisis kualitatif pada karbohidrat. Kualitatif yaitu analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu karbohidrat dalam suatu sampel dengan melewati beberapa uji coba seperti uji Molis, uji iodium, uji Benedict, uji Barfoot, dan uji Seliwanov. Pada praktikum ini, kami dari kelompok 3 menggunakan biji durian yang telah dihaluskan menggunakan blender 2 sendok makan sebagai sampel uji coba. Kemudian dicairkan dengan menambahkan Aquades 150 ml. Karena biji durian lengket ketika terkena Aquades, kemudian kami menggunakan saringan kain untuk memisahkan cairan dan ampasnya. Berikut hasil-hasil yang kami dapatkan setelah melakukan uji coba analisis kualitatif karbohidrat pada biji durian. Yang pertama, uji Molis positif karbohidrat. Yang kedua, uji Iodium negatif polisakarida. Yang ketiga, uji Benedict positif gula reduksi. Yang keempat, uji Barfoot positif monosakarida. Yang kelima, uji Seliwanov positif ketosa. Jika dibandingkan dengan jurnal Nurhalisa yang berjudul Analisis Kadar Karbohidrat, Protein dan Lemak pada Tepung Biji Durian, asal Parigi Mouton bahwa alat yang digunakan untuk uji karbohidrat yaitu labu alas bulat, neraca digital, pipet tetes, spatula, corong, alat reflux, buret statif, Ellen Minier 250 ml, labu takar, gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, dan pengukur pH bahan yang digunakan yaitu sampai biji durian, larutan Loeff's quartz, HCl 3%, NaOH 40%, Aquades H2SO4 25%, L 15%, aluminium 1%, dan Na 2S2O 0,1N. Analisis sampel. Sampel A dan sampel B ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam aluminium. Lalu ditambahkan 12 ml HCl 3%, lalu dinetralkan sampai pH 7 dengan NaOH 40%. Selanjutnya direflux selama 2,5 jam. Kemudian didinginkan dan diencerkan ke dalam labu takar 100 ml sampai yang telah diencerkan diambil sebanyak 5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlen Meyer, lalu ditambahkan 2 ml larutan Loeff's quartz.
5 mili H2SO4 25% dan 3 mili Kl 15%. Selanjutnya dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai warna putih kecoklatan, kemudian ditambahkan 2 mili aluminium 1%. Titrasi dilanjutkan secara perlahan. Hentikan titrasi hingga larutan berwarna putih susum. Mencatat larutan N2S2O3 0,1 N yang terpakai. Perlakukan diulangi 3 kali. Setelah dianalisis dan dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil analisis kadar karbohidrat sebesar 5,28%, sehingga membuktikan ada kandungan karbohidrat dalam biji durian. Kesimpulannya, baik dapat ditarik kesimpulan dari hasil praktikum kimia pangan analisis kualitatif karbohidrat dalam laporan ini yang melewati beberapa uji coba yang membuktikan bahwa biji durian adalah salah satu pangan yang mengandung karbohidrat dan dapat dikonsumsi oleh manusia.